Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Ya, hari ini merupakan pertemuan 5 ya, di mana kita akan membahas mengenai retorika dari kritik arsitektur ya. Jadi silahkan disimak video pembelajarannya. Untuk retorika kritik arsitektur ini, kita akan membahas mengenai teknik-teknik retorika yang akan dipergunakan di dalam kritik arsitektur ya. Salah satunya adalah teknik metafora, kemudian satire, personifikasi, dualisme, juxtaposisi, dan juga dilusi. Jadi di dalam retorika kritik arsitektur ya, yang diutamakan adalah bahasa kritik ya, yang pada dasarnya merupakan suatu komunikasi yang dituangkan ke dalam bentukan kritik ya, di mana bahasa dari kritik ini bersifat personal dan tidak pasti ya. Dalam artian tidak pasti ini kita bisa mengambilnya bahwa kritikan dari seorang kritikus ini semata-mata adalah bentuk dari ungkapan perasaan yang dirasakan oleh kritikus terhadap objek yang dilihat. Nah, salah satu contoh dari pemaparan ya yang ditulis oleh salah satu ahli kritik yaitu Nicolaus Pevsner ya, yang berupaya untuk membuat kritik arsitektur ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan karena tidak ada kesepakatan tentang makna dari bermacam-macam istilah yang ada di dalam suatu kritik arsitektur. Nah, yang kemudian semua kritisasi baik arsitektur, musik ataupun karya sastra terkarakterisi berdasarkan referensi yang tidak eksplisit ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pemahaman dari Goldstock ya, di mana kritik ini ya merupakan suatu bentuk bahasa ya yang secara komparatif dituangkan ya ke dalam wujud kritik arsitektur. Jadi dalam kritik arsitektur ini, retorika ini merupakan suatu bahasa ya, bahasa kritik arsitektur ya yang mempunyai peranan penting ya dalam mengungkapkan perasaan dari sang kritikus ya, dan berkomunikasi dengan pemahaman yang dipahami oleh kritikus terhadap suatu objek kritikannya ya. Nah, kemudian tujuan dari pemaparan yang diangkat di kritik arsitektur ini bahwa retorika ini merupakan suatu bentuk strategi ya, bentuk-bentuk strategi yang diungkapkan dan juga retorika ini dapat kita lihat dari berbagai macam contoh-contoh ya pada objek arsitektur. Teknik retorika yang pertama adalah metafora ya, di mana metafora ini diungkapkan oleh para kritikus yang memiliki ketergantungan pada berbagai metafora ya, atau kiasan ataupun analogi ya, yang biasanya melihat persamaan ataupun perbandingan dari suatu objek bangunan ya. Salah satu kritik singkat dari Rainer Banham ya terhadap suatu bangunan seni dan arsitektur di Universitas Yale ya menunjukkan suatu ketertarikan terhadap penggunaan metafora ya atau kiasan yang dalam upayanya menjelaskan suatu bangunan atau kondisi dari lingkungan perkotaannya. Contoh lain dari teknik metafora ini adalah pemaparan dari Huxtable ya terhadap suatu area perumahan di New York Scope City ya, yang mungkin dapat dibilang bahwa kritik ini sangat kejam ya, di mana Huxtable mengibaratkan bahwa tipikal dari proyek perumahan ini dapat kita lihat juga bahwa ini merupakan suatu bentukan proyek ya yang membuat setiap unit yang sama ya dan seragam ya, mulai dari layout dan juga fasad bangunannya. Namun beliau mengkritik bahwa perumahan ini ya merupakan sebagai sesuatu yang schizophrenic atau berhalusinasi ya, dalam arti mengada-ngada gitu ya. Jadi Huxtable sendiri juga mengkritik
tipologi dari bangunan lain ya, seperti bangunan yang ada di jalan-jalan kota New York ya, yaitu berupa bank ya, yang disebut dengan bank disease ya. Jadi salah satu kritikan metafora yang dianggap terlalu kejam ya untuk mengkritik suatu objek bangunan. Namun ada pula ya yang mengkritik dengan cara halus ya, atau dengan melihat karakteristik dari estetika bangunannya ya. Tidak melulu mengkritik itu harus secara negatif ya. Tentunya kritikan ini juga bersifat positif ya, dimana kritikan negatif dan positif tentunya memiliki pemaknaan tersendiri ya untuk objek yang dilihatnya, dan tentunya juga yang dapat kita ambil manfaatnya adalah bahwa kritikan itu dapat membangun atau juga lebih membangkitkan semangat ataupun eksistensi dari objek bangunan yang ada ya. Nah, Moore and Canty juga menggunakan suatu kiasan ya, atau metafora ya, metafora dramaturgikal ya, di mana membuat suatu guyonan ya terhadap karakteristik konservatis ya pada bangunan Lincoln Theater ya. Kemudian Moore juga menekankan bahwa fasad dari bangunan Lincoln Theater ini diibaratkan sebagai gift wrap ya, dimana bagi John Lard sendiri Lincoln Theater ini disebut dengan Queen Reclining on the Divan. Suatu kritikan ya dengan teknik metafora ini merupakan suatu bentuk studi komparasi ya terhadap latar belakang metafora dalam berbagai kritisasi ya terhadap suatu objek yang sama. Dan ini pun merupakan sesuatu yang informatif dan menghibur ya, walaupun ada segi kritikan-kritikan yang tidak menghibur ya. Nah, tentunya sumber dan motivasi yang melatar belakangi penggunaan metafora tertentu juga merupakan suatu bentuk dari deskripsi suatu bangunan ya, yang direpresentasikan dengan pemaknaan bangunan dan kompetitif terhadap sesama kritikus. Selanjutnya adalah teknik satire ya, yang dimana teknik ini merupakan suatu bentuk metafora dengan skala yang lebih luas ya, meliputi suatu daur hidup ya, dan juga mencakup beragam aspek ya. Satire ini juga cenderung menciptakan dunianya sendiri ya. Dapat kita lihat juga ya contoh dari bentukan satire ini ya di dalam suatu bentuk bangunan Lincoln Center ya, di mana di dalam bangunan ini ya salah satu kritikus Moore and Canty menggambarkan bahwa bangunan dari Lincoln Center ini sebagai aktor dalam panggung tersebut ya. Namun juga harus mengoptimalkan metafora dengan berbicara tentang atribut dari metaforik bangunan-bangunan tersebut ya, seperti halnya dari segi kostum, tata panggung, temperamen artistik, dan juga kepribadian dari penampilan aktor ya di atas panggung ya. Teknik personifikasi ya merupakan suatu bentuk teknik yang mengumpamakan suatu bangunan seperti dapat berbicara dan memiliki perasaan ya. Salah satu contohnya disebutkan bahwa salah satu kritikus Tristan Edward ya yang mengkritik suatu bangunan Prudential Assurance di kota London ya, di mana bangunan ini dicap sebagai bangunan yang terburuk ya, karena adanya berbagai macam spekulasi mengenai suatu wacana ya yang menyangkut bentukan arsitektur yang dikaitkan dengan aspek-aspek bisnis dan komersial di wilayah tersebut ya, yang hal ini juga menandakan bahwa merupakan suatu bentuk kritikan ya terhadap lingkungan perkotaannya. Selanjutnya adalah dualisme ya, di mana teknik ini merupakan bentuk medium retorika yang potensial ya, karena mengandalkan pada kejelasan perbedaan yang ada pada suatu fenomena ya, yang tidak jarang juga dikembangkan lebih jauh ya. Asumsi dasarnya adalah kita bisa mengenal sesuatu dengan mengetahui bahwa yang kita amati itu bukanlah sesuatu tersebut ya.
Salah satu kritikus Nikolaus Pevsner ya memaparkan suatu sejarah dengan suatu dualisme ya yang memungkinkan untuk mengabaikan eksistensi sebagian besar bangunan yang ada dan memilih menyoroti berbagai bangunan yang layak atau pantas diulas menurut pandangannya. Kritikus lain menyebutkan bahwa pandangan dalam arsitektur pada dasarnya merupakan suatu refleksi sikap manusia terhadap alam, ya. Di mana cara pandang ini disebut dengan konsep dualistik, ya, yang memaparkan bahwa konsepsi dari man versus nature ini merupakan suatu bentuk tradisi Yunani, ya. Kemudian konsepsi man with nature yang merupakan tradisi dari suku Amerika. Ya, dikembangkan juga oleh kritikus lain ya Robert Sommer yang menganggap bahwa arsitektur ini juga dipandang secara dualistik ya, baik itu hard ataupun soft ya. Kemudian ada quotes lain di mana dipaparkan bahwa suatu bentuk arsitektur ini merupakan suatu bentuk pertarungan antara hubungannya dengan manusia dan alam ya. Kemudian pendekatan dari dualistik ini pada dasarnya menyediakan suatu mekanisme yang jelas ya bagi kalangan pengamat yang melakukan suatu pemahaman ya, baik itu pemahaman ataupun penilaian terhadap suatu fenomena ya. Sisi dari pandangan dualisme ini juga dipaparkan ada konsep yang benar atau baik ya, ataupun ada yang salah atau buruk ya. Semuanya tergantung pada waktu dan situasi tertentu. Kemudian juxtaposisi ya, di mana teknik ini menyandingkan hal-hal yang kelihatannya berbeda atau bertolak belakang. Ya. Biasanya dinilai sebagai teknik yang efektif, ya, karena dapat menggiring para pengamat kepada arah pemahaman yang masuk akal, ya, yang lebih masuk akal. Ya. Kemudian juga contoh dari juxtaposisi ini, ya, adalah suatu bentuk dari tulisan Robert Goodman, ya, yang menyandingkan berbagai macam kutipan yang melihat perbedaan pendapat dari kedua orang yang berbeda pendapat ya mengenai objek-objek arsitektur dengan fungsi publik. Juxtaposisi ini juga bisa dituangkan dalam bentuk fotografi ya. Salah satu contohnya ya adalah suatu bentuk fotografi ya dari karya Edward Hauser ya yang menyertai tulisan kritis ya dari Louis Huxtable ya di harian New York Times ya yang mengisahkan bahwa foto Hausner ini menunjukkan suatu patung neoklasik ya yang berada di lokasi Pennsylvania Station ya yang tergeletak pada suatu lapangan pembuangan sampah ya. Di dalam foto ini juga menggambarkan ya, mendeskripsikan bahwa kritikus tersebut ingin mengkritisi suatu kebijakan atau praktek ya yang mengizinkan pembongkaran terhadap bangunan yang sebetulnya memiliki nilai tinggi ya terhadap kawasan sekitar ya, yaitu berupa patung neoklasik ini ya, dan dituangkan dalam bentuk foto seperti ini. Juxtaposisi ini juga menunjukkan bahwa ada dua hal yang kelihatannya sama ya, namun pada dasarnya berbeda ya. Salah satunya bentuk dari juxtaposisi ini adalah kritikus Huxtable yang mengkritik keberadaan bangunan pengadilan di Houston County ya, yaitu bangunan-bangunan yang lama dan juga bangunan baru ya. Nah, eksistensi dari kedua bangunan ini mirip ya, namun Huxtable mencoba menunjukkan bahwa kedua objek tersebut memiliki perbedaan secara substansial ya, walaupun tipologinya sama ya, mungkin karena style yang berbeda. Nah, ini bisa dijadikan suatu perbandingan dari kritikan arsitektur. Kemudian juga di juxtaposisi ini juga kita dapat melihat penampilan aspek before and after ya. Dalam banyak kasus teknik ini dipergunakan untuk menunjukkan suatu gejala penurunan kualitas atau penaikan kualitas ya terhadap perubahan yang tidak diinginkan ya. Nah, contohnya adalah bentukan dari renovasi bangunan karya Le Corbusier ya, yang merupakan suatu perumahan sosial ya untuk masyarakat
kelas menengah ke bawah ya, yang direnovasi ya, dan dapat dilihat perbedaannya ya. Teknik lain dari juxtaposisi ini juga penerapan mengenai eksagerasi ya, atau teknik pembesaran ya, yang biasanya dapat terlihat ya dari detail fasad bangunan ya. Kemudian intensifikasi ya, teknik peningkatan ya, dimana salah satunya itu adalah cropping ya, cropping dari detail-detail fasad yang ada di dalam objek bangunan ya. Nah, tentunya bentukan cropping ini menjadi suatu aspek ya yang bisa kita lihat, yang juga dapat mengalihkan perhatian ya, dan biasanya juga dapat melihat penampilan dari suatu bangunan ya yang ingin diekspos lebih dalam. Teknik lainnya adalah dilusi ya, di mana dilusi ini ya merupakan suatu teknik yang bertolak belakang dengan eksagerasi ya, di mana eksagerasi tadi lebih menonjolkan detail-detail dari objek bangunan ya. Akan tetapi dilusi ini malah menyembunyikan objek yang utamanya ya. Jadi seakan membuat suatu objek utamanya tersebut disamarkan dan tidak menonjol ya. Seperti terlihat pada foto berikut ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu retorika kritisasi ini merupakan suatu alat ya, di mana seluruh kritisasi ini bersifat bias ya. Posisi seorang kritikus hanya merupakan sekedar refleksi dari suatu ahli metafora ya, yang tidak berarti bahwa suatu kritisasi adalah invalid atau tanpa arah ya. Kritisasi ini merupakan suatu dialog dari catatan-catatan kritis ya, sebagai suatu rangkaian hipotesis atau sudut pandang ya, di mana sudut pandang kritis merupakan suatu eksperimen atau proses pengujian. Peran kritisasi ini juga mengupayakan hadirnya solusi-solusi rancangan tata lingkungan binaan yang menuju ke arah lebih baik. Oke, jadi sekian materi kuliah hari ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.